Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, jangan warisi anak cucu kita dengan kepalsuan sejarah. Itulah salah satu nasihat yang selalu diucapkan oleh beliaunya Kiai Haji Ahmad Khalwani. Sebagai Kiai Sepuh, sangat peduli dengan pelurusan sejarah, sehingga anak cucu kita nanti tidak terbebani dengan mengkoreksi atau terbebani dengan hal-hal yang negatif dari akibat sejarah yang dibelokkan. Untuk itu pula kami upload secara berkala apa yang menjadi pesan-pesan beliau. Kami upload secara berkala untuk kepentingan durasi agar tidak terlalu lama dan membebani di dalam kita meluangkan waktu untuk melihat YouTube. Terus bisa diceritakan mungkin. Jadi sejarah telah membuktikan para pengusir penjajah garis terdepan adalah para santri sekaligus guru-guru tarekat. Seperti yang masyhur, berkecamuknya perang di Banten melawan penjajah itu juga atas inisiatif para guru tarekat, khususnya para murid-murid Syekh Abdul Karim Banten. Lah di Jawa Tengah ada seorang santri sekaligus tokoh tarekat yang masyhur yang namanya Ki Abdul Hamid, nama Jawanya adalah Ontowiryo, nama pahlawannya Diponegoro. Itu kan masyhur dia. Pemimpin perang Jawa. Ya. Walaupun cuma 5 tahun, tapi bikin pusing pemerintah Hindia Belanda. Uang kas pemerintah Hindia Belanda habis, bahkan Belanda punya hutang luar negeri gara-gara menghadapi tokoh tarekat yaitu Diponegoro. Iya. Kemudian yang di Banten, kita kan tahu bahwa itu perang yang dipelopori oleh guru-guru mursyid Thariqah Qadiriyah wal Sabandiyah di bawah komandonya Syekh Abdul Karim Banten. Tetapi kita juga tahu ada sejarah yang mengatakan bahwa pada saat itu seorang mufti Belanda yang namanya Usman bin Yahya mengeluarkan fatwa bahwa itu bukan jihad. Padahal ketika itu pertempurannya jihad, perang Sabil. Itu bagaimana bisa ada fatwa bahwa pertempurannya ulama-ulama Thariqah di Banten dikatakan bukan jihad? Yang jelas pernyataan Mufti Batavia tadi menurut saya tidak tepat. Orang jelas Belanda itu menjajah kita. Ini kok nggak dikatakan jihad? Ya itu pernyataan nggak tepat. Dikatakan batil kalau dalam bukunya itu. Ya. Bahkan kemudian ajaran Thariqah kita juga dinyatakan sebagai ajaran yang hurur katanya di fatwa berikutnya. Ya, jadi tarekat ini, jadi kalau kita lihat di dalam sebuah ayat Al-Quran, kan ada ayat la yamlikuna syafa'ah illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda. Nggak bakal dapat syafaat kecuali yang sudah berjanji kepada Allah. Maksudnya janji di situ, Al-Imam Hakim itu dalam kitab Masailul Khala'iq menafsiri ayat ini, qauluhu illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda, ai illa man ittakhadha,
talqina dzikri tauhidi minallahi biwa sitati syaihi al-hayyi al-kamili al-musalsili ila sayyidil kaunaini ila jibrila ila Allahi rabbil alamin. Artinya nggak bakal dapat syafaat kecuali yang sudah berjanji kepada Allah. Adapun maksudnya janji kepada Allah, Imam Hakim mengatakan yaitu orang yang sudah talqin, sudah dapat ajaran zikir dari Allah dengan perantaraan guru mursyid yang masih hidup, yang sempurna, yang kamil, yang mempunyai mata rantai silsilah sampai Nabi, sampai Jibril, sampai Allah. Jadi maksudnya bai'at itu adalah talqin. Maka jadi bai'at gimana talqin? Maka orang-orang mengatakan wis talqin apa durung kowe gitu kan. Jadi bai'at adalah arti talqin. Dan talqinnya itu dengan perantaraan mursyid, syekh yang masih hidup. Jadi kalau talqin bai'at kepada syekh yang sudah wafat itu nggak bisa diterima. Yang masih hidup, yang sempurna, yang kamil. Mursyid yang sempurna adalah mursyid yang dapat ijazah dari mursyid lain yang sempurna. Itu namanya kamil. Oke. Terima kasih Kiai. Jadi fatwa sesat itu barangkali mungkin punya motif politik ketika itu. Zaman Belanda. Jelas, itu jelas. Dalam rangka melemahkan perjuangan Kiai Thariqat. Terima kasih telah menyimak video ini dan silahkan tunggu tayangan video-video berikutnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.